Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 kelas 136A02 Universitas Bina Sarana Informatika Fatmawati. Kami akan mempresentasikan materi yang bertemakan tentang wawasan Nusantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ikut serta dalam mempresentasikan materi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Ardi Setia, dengan NIM 13180826. Yang kedua ada Indah Hulansari dengan NIM 13180513. Yang ketiga ada saya Sandika dengan NIM 13181016. Yang keempat ada Sela Nurhayati Siagian dengan NIM 13181025. Yang kelima ada Siva Yulia Pratiwi dengan NIM 13180615. Yang keenam ada Wawan Gunawan dengan NIM 13180312. Yang ketujuh ada Muhammad Mindan Gifari dengan NIM 13181039. Yang kedelapan ada Denis Ronaldo dengan NIM 13181123. Yang kesembilan ada Maulana Afandi dengan NIM 13180541. Dan yang terakhir ada Fajar Eko Widianto dengan NIM 13171057. Isi pembahasan dari materi yang akan kami presentasikan yaitu A. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. B. Perlunya wawasan Nusantara. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. D. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. E. Esensi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, F. Pelaksanaan dan penerapan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. A. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Saya Indah Hulansari, NIM saya 13180513. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nessos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation
dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda Nederland India pada acara Kongres Pemuda 2 1928. Peristiwa sebuah pemuda digunakan istilah sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani atau Indo atau Hindu yang berarti Hindu dan India, dan Nesia Neso yang berarti pulau. Dengan demikian kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjukkan wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra India, Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat diperlukan karena berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan segala kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Halo, nama saya Selanduran Ayati Sudir. Saya akan menunjukkan presentasi dari Said Sandika mengenai perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara juga bertujuan mewujudkan nasionalisme dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan individu, berkelompok, suku bangsa, daerah, ataupun golongan. Akan tetapi bukan berarti menghilangkan kepentingan individu tersebut, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Dan kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang atau segi kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional tersebut adalah pancaran dari makin bertambahnya rasa semangat dan paham kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis atau sejarah, sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Perkenalkan, nama saya Syifa Yulia Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sheila Nurhayati Siagian. Dia latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasar sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 merintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah.
Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Latar belakang politik wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi, flora, fauna, serta penduduk yang mendiam di wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan nasional bagi bangsa negara Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini misi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adalah perubahan dan kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Esensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah persatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa perlu persatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya, Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan dan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagian akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Saya siswa Yulia Pratiwi dengan NIM 13180615. Di sini saya akan menggantikan presentasi dari Denis Ronaldo. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain A. Syarikat Negara Kepulauan Archipelago Beach dengan jumlah 17.508 pulau. B. Luas wilayah 192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2,27 juta kilometer persegi dan laut seluas 166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri 2/3 lautan atau perairan. C. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. D. Terletak di antara dua benua dan dua samudra atau posisi silang. E. Terletak
pada garis khatulistiwa. F berada pada iklim tropis dengan 2 musim. G menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. H berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. J kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni 1. Memiliki keragaman suku yakni sekitar 1.128 suku bangsa atau data BPS 2010. 2. Memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta atau Bank Dunia 2011. 3. Memiliki keragaman ras. 4. Memiliki keragaman agama. 5. Memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Saya Indaulan Sari, NIM saya 13180513. Saya akan menggantikan presentasi dari Maulana Afandi dengan NIM 13180541. F. Pelaksanaan dan implementasi wawasan Nusantara. Dalam kehidupan ekonomi, akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, penerapan wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dari wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Dan dalam segi kehidupan sosial akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang menghormati, menerima, mengakui dalam segala bentuk kebinekaan dan perbedaan sebagai karunia Sang Pencipta. Adapun dalam segi pertahanan dan keamanan akan menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan cinta bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Terima kasih. Adapun presentasi kami dari awal sampai akhir, apabila ada salah-salah kata ataupun dalam presentasi kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari materi yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom diskusi yang ada di website MyBest. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan kurangnya bahasan materi yang kami sampaikan, kami mengucapkan mohon maaf. Demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih.